Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan PowerPoint perkembangan prosesor dan cara kerjanya. Tugas organisasi dan arsitektur komputer. Sesi 11. Perkembangan prosesor. Generasi 1 prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 pada tahun 1978 merupakan CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Pada tahun 1979, Intel merancang ulang CPU sehingga sesuai dengan perangkat keras 8 bit yang ada. PC pertama pada tahun 1981 mempunyai CPU 8088 ini. 8088 merupakan CPU 16 bit, tetapi hanya secara internal. Lebar bus data eksternalnya hanya 8 bit yang memberi kompatibel LAN dengan perangkat keras yang ada. Selanjutnya, generasi kedua prosesor 80286. 286 pada tahun 1982 juga merupakan prosesor 16 bit. Prosesor ini mempunyai kemajuan yang relatif besar dibanding chip-chip generasi pertama. Frekuensi chip-chip generasi pertama, frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. 286 menghasilkan pekerja lebih banyak tiap tick clock daripada 8088 atau 8086 pada kecepatan awal 6 MHz. Berunjuk kerja 4 kali lebih baik dari 8086 pada 4,77 MHz. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Generasi 3 prosesor 80386DX. 386 diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 1985. 80386 merupakan CPU 32 bit pertama. Dari titik pandang PC-DOS tradisional, bukan sebuah revolusi. 286 yang bagus bekerja secepat 386SX pertama, walaupun menerapkan mode 32 bit. Prosesor ini dapat membuat memori hingga 4 GB dan mempunyai cara pengalamatan yang lebih baik daripada 286. 386 bekerja pada kecepatan clock 16, 20, dan 33 MHz. Generasi 4 prosesor 80486DX. 80486 dikeluarkan 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC. Pada saat yang sama, kecepatan bus dinaikkan, tetapi 386DX dan 486DX merupakan chip 32 bit. Sesuatu yang baru dalam 486 ialah menjadikan satu MET koprosesor atau prosesor pembantu matematis. Yang selanjutnya yaitu generasi 5 Pentium klasik P5 4C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan superskalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock. Prosesor ini menangani 2 perintah tiap tick sebanding dengan 2 buah 486 dalam satu chip. Terdapat perubahan yang besar dalam bus system, yaitu lebarnya lipat 2 menjadi 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 atau 66 MHz. Sejak itu, Intel memproduksi 2 macam Pentium yang bekerja pada sistem bus 60 MHz, P90, P120, P150, dan P180, dan sisanya bekerja pada 66 MHz, P100, P133, P166, dan P200.
Yang terakhir, generasi 6 Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni. Dioptimasi untuk memproses 32 bit pada Windows NT atau OS per 2. Fitur yang baru ialah bahwa cache L2 yang menjadi satu chip raksasa dengan chip 4 persegi panjang dan soket 8-nya. Unit CPU dan cache L2 merupakan unit yang terpisah di dalam chip ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu. Baik, selanjutnya ada cara kerja prosesor. Cara kerja prosesor adalah dengan menjalankan sekumpulan instruksi mesin yang memberitahu prosesor apa saja yang harus dilakukan berdasarkan instruksi itu. Prosesor melakukan 3 hal dasar di antaranya. Yang pertama, menggunakan ALU, Arithmetic Logic Unit, yaitu untuk melakukan operasi matematik seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. Mikroprosesor modern mengandung floating point unit yang dapat melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar. Yang kedua, lalu memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Sederhananya, cara kerja prosesor ialah menerima umpan ataupun perintah masuk input baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung, lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware terkait. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan prosesor dan cara kerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.